Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Study Group. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan ruangan kelas yang diisi oleh seluruh murid yang tertidur. Sementara guru matematika terus mengoceh. Hanya satu siswa yang bernama Yoon Gamin yang memperhatikan dan mencatat apa yang guru jelaskan. Kita mungkin mengira Gamin adalah murid terbaik di kelas itu. Tetapi ironisnya, Gamin tidak begitu. Sepanjang hidupnya, Gamin bercita-cita menjadi murid pandai dan baik. Gamin bahkan mendedikasikan dirinya untuk belajar, mengikuti kelas daring, belajar mandiri, dan bahkan mendapatkan guru privat. Sayangnya, nilai Gamin selalu buruk, dan dia selalu ada di peringkat akhir. Suatu hari, Gamin mendengar beberapa murid di sekolahnya berbicara tentang SMK Yusong. Sekolah itu konon merupakan sekolah terbaik untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan luar biasanya, Gamin pindah ke SMK Yusong tanpa berpikir dua kali. Tapi ternyata dia mendapat informasi yang salah. SMK Yusong lebih seperti neraka yang penuh dengan anak bandel dan pembuli di setiap sudut sekolahnya. Disiplinnya kurang maksimal, dan bahkan para guru sudah menyerah kepada para siswa. Para murid di sana nggak belajar. Mereka malahan berjalan-jalan. Hampir tidak mengenakan seragam sekolah yang seharusnya. Mereka merokok secara terang-terangan dan bahkan mengancam sesama murid lainnya. Namun Gamin menolak untuk menyerah dan mendekati salah satu siswa yang tampak paling bijaksana menurutnya. Dia adalah Kim Seon. Gamin meminta Seon untuk bergabung dengannya untuk belajar bareng gitu. Tapi sebelum Seon sempat menjawab, mereka diserang oleh murid peringkat 173. Murid peringkat 173 memulai perkelahian dengan Seon dan menghajarnya hingga babak belur. Tapi hal ini hanya disaksikan dan disorakin aja sama murid lainnya. Ternyata ada aplikasi peringkat online di antara para murid itu. Dan mereka harus bertarung untuk naik peringkat. Gak beberapa lama, kepala disiplin datang dan memperkenalkan wali kelas sementara yang baru yang bernama Lee Han Gyong. Setelah Bully udah memperkenalkan dirinya, Gamin jadi ingat kalau dulu Bully pernah menjadi guru privat Gamin. Seperti yang diharapkan, para murid tidak memperhatikan atau menghormati Bully. Bahkan ketika Bully sedang mengabsen, Yeonwoo melemparkan kopi ke arah Bully. Yeonwoo merasa terganggu karena ada murid yang kentut di kelas. Gak sampai di sana, Yeonwoo bahkan menghampiri murid yang kentut itu dan menamparnya dong. Mau jadi apa sih murid-murid ini Daya? Gak sampai di sana, Jungnam yang kopinya tadi dilempar oleh Yeonwoo merasa gak senang hati. Dan mereka pun berkelahi. Tentu saja, perilaku para murid yang gak umum ini mengejutkan Bully. Kemudian saat istirahat, Gamin menemui Bully dan mereka pun berbicara. Ternyata, sewaktu Bully dulu menjadi guru privat Gamin, Bully berhenti begitu aja karena sesuatu terjadi. Gamin lalu bertanya, "Bully, apa ibu masih mau mengajar di sekolah kayak gini?" Tapi Bully dengan mantap menjawab, kalau dirinya akan bertahan di sekolah ini. Bully lalu bertanya, apakah Gamin sekarang udah bisa belajar dengan baik? Gamin kemudian menceritakan rencananya untuk belajar lebih baik. Jadi selama hampir seminggu, Gamin mengikuti Seon terus, mengganggunya dengan halus karena Gamin ingin agar Seon belajar bersama dengan Gamin. Akhirnya, Seon pun menyerah dan setuju untuk mengajari Gamin matematika. Saat Seon mengajari Gamin, Seon jadi mengkhawatirkan dengan kemampuan akademis Gamin. Namun Gamin tetap optimis bahwa ia bisa melakukannya dengan baik. Ya ampun Gamin, ganteng-ganteng sekoteng deh murid satu ini. Gamin malahan mengajak Seon untuk membentuk kelompok belajar bersama. Mendengar itu, Seon berkata kalau Pi Hanwi tidak akan mengizinkan adanya kelompok belajar. Seon juga menambahkan kalau Pi Hanwi lah yang membuat aplikasi peringkat yang beredar di Yusong. Tapi Gamin tentu nggak ngerti dengan semua perkataan Seon. Jadi Seon jelasin ke Gamin, pemimpin geng mafia Yeonbaek adalah geng paling kejam di Jonggukgu, anak dari ketua Pi Yeonbaek, yang juga menduduki peringkat pertama di sekolah Yusong adalah si Piwani itu. Tapi setelah mendengar penjelasan Seon pun, Gamin tetap aja ngajak Seon buat belajar bareng. Coba kalau semua murid kayak gini semangat belajarnya ya. Hal ini tentu membuat Seon kesal dan semakin menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Karena sepertinya Seon takut sama Pi Hanwi. Keesokan harinya di gudang sekolah, Yeonwoo memukuli Seon hingga babak belur karena Seon tidak sengaja menabraknya. Bully menyaksikan pemukulan itu dan hendak menolong Seon. Tapi Gamin menghentikan Bully dan menawarkan diri untuk menolong Seon. Gamin kemudian masuk ke gudang itu dengan mengenakan topeng.
dan menyemprotkan alat pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatian Hyunwoo berserta gengnya. Lalu Gamin membawa Seon pergi dari sana. Tapi Seon tidak senang dengan perbuatan Gamin. Karena setelah kabur kayak gini, Seon akan jadi target dan terus dibully oleh Hyunwoo berserta dengan gengnya. Sesuai dengan perkataan Seon, Hyunwoo beneran sedang mengejar Seon. Kali ini, Hyunwoo menuntut agar Seon memberitahu Hyunwoo identitas pria bertopeng yang menolong Seon tadi itu. Tapi Seon menutupi identitas Gamin. Hal ini tentu membuat Hyunwoo marah dan hendak mengajar Seon. Tapi sekali lagi, Gamin campur tangan menolong Seon dan membuat Hyunwoo pingsan. Ternyata selama ini Gamin telah melatih fisiknya dengan luar biasa. Gamin bahkan sampai punya pelatih sendiri. Pelatih Gamin pun berpikir kalau Gamin ada kepintaran di bidang bela diri. Setelah Hyunwoo pingsan, Gamin kembali meminta Seon belajar bareng bersama. Tapi Seon tetap menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Dan bertanya mengapa Gamin mengenakan topeng jika Gamin memang percaya diri. Ketika Seon pulang ke rumah, kita mengetahui kalau Seon tidak memiliki kehidupan keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang tidak ingin melihat Seon kuliah. Sebaliknya, Gamin memiliki ibu yang selalu mendukungnya. Tapi Gamin merasa patah semangat dengan hasil akademisnya. Di sekolahnya yang dulu, bahkan tidak ada murid yang mau mengajak Gamin masuk ke dalam kelompok belajar. Karena Gamin selalu berada di peringkat akhir. Gamin selalu berusaha sebaik mungkin setiap saat. Tapi tidak ada yang berubah. Nilainya selalu aja jelek. Itulah sebabnya membentuk kelompok belajar sangat berarti bagi Gamin. Keesokan harinya di sekolah, Bully terkejut ketika melihat kepala disiplin menyuruh Bully untuk menyingkirkan semua drum di sekolah itu. Drum-drum itu digunakan para murid sebagai asbak untuk membuang rokok mereka. Kepala disiplin berkata, kalau seorang inspektur sekolah tiba-tiba datang ke Yusong untuk inspeksi itu. Jadi Bully harus menyingkirkan semua drum rokok itu, agar kepala sekolah bisa menyelamatkan mukanya. Ya, buat pencitraan lah ya. Saat Bully sedang menyingkirkan drum-drum itu, seorang murid bernama Gongyop membantu Bully. Gongyop bertanya, bukankah lebih baik membiarkan inspektur melihat betapa buruknya sekolah Yusong? Tapi Bully merasa ia belum berada di posisi yang tepat untuk melakukan hal itu sekarang. Kembali ke kelas, Gamin melihat ada buku catatan matematika terperinci di laci mejanya. Dan ternyata itu adalah buku catatan milik Seon. Gamin pun jadi tersentuh. Jadi dia menghampiri Seon untuk berterima kasih. Tapi pada saat yang sama, Hyunwoo melempar kursi ke kepala Gamin. Sinting ini murid satu memang ya. Itu karena Hyunwoo mengetahui bahwa Gamin adalah si pria bertopeng. Hyunwoo menyuruh seluruh murid untuk pergi, karena dia ingin menghadapi Gamin sendirian. Hyunwoo juga mengambil buku catatan matematika Seon dan mulai membakarnya. Gamin hanya fokus pada buku catatan itu yang hampir terbakar sepenuhnya. Tapi Hyunwoo berusaha terus menyerang Gamin. Tanpa mempedulikan Hyunwoo, Gamin terus mengelak dan pada akhirnya melempar Hyunwoo. Tapi sayangnya, Gamin gak berhasil menyelamatkan buku catatan itu. Dan hal ini membuat Gamin kesal. Gamin menyuruh Hyunwoo untuk meminta maaf kepada Seon. Tapi Hyunwoo ya gak mau lah ya. Dia malahan mengarahkan palu ke arah Gamin dan menyerangnya. Tapi dengan mudah, Gamin berhasil menyingkirkan palu itu keluar jendela kelas mereka. Gak sampai di sana, Gamin membuat Hyunwoo pingsan untuk kedua kalinya. Gamin lalu mendatangi Hyunwoo yang pingsan, dan memintanya untuk bangun agar Hyunwoo bisa meminta maaf kepada Seon. Seluruh murid yang menyaksikan aksi Gamin tentu terkejut dan bertanya-tanya. Lah, memang siapa sih Seon ini? Buset deh, ini murid-murid emang gak bener ya. Masa teman sekelas gak tahu sih? Seon yang melihat bagaimana Gamin membelanya jadi tersentuh. Sehingga Seon masuk ke dalam kelas. Dan kemudian memarahi Gamin. Karena Gamin begitu tergila-gila dengan buku catatan itu. Saat itulah Seon setuju untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Setelah itu, inspektur dan kepala sekolah mendatangi kelas mereka. Yang membuat Gamin dipanggil untuk diinterogasi. Kepala sekolah meyakinkan inspektur kalau sekolah akan membentuk rapat komite untuk mengeluarkan Gamin dari Yusong. Mendengar keputusan yang tidak adil itu, Bully langsung turun tangan untuk membela Gamin. Ketika itulah inspektur berkata, kalau Bully adalah guru yang mendapat nilai tertinggi di ujian sertifikasi guru. Karena itu, inspektur menginginkan Bully untuk mengusulkan sesuatu untuk memperbaiki lingkungan sekolah ini. Bully berkata kalau dia akan mengadakan kelompok belajar di sekolah Yusong. Inspektur yang mendengar ide Bully pun langsung setuju. Meskipun persetujuan untuk membuat kelompok belajar itu diberikan oleh dinas pendidikan, keadaan tidak tampak mudah bagi Gamin dan Seon, karena mereka harus mengumpulkan 5 murid dalam waktu 2 minggu.
yang bersedia bergabung dengan kelompok belajar mereka. Dengan begitu, kepala sekolah akan mengakuinya sebagai klub resmi. Jadi mereka harus mencari 3 murid lagi untuk bergabung dengan mereka. Namun masalahnya, tidak ada yang mau bergabung dengan kelompok belajar mereka. Tapi ketika Gamin dan Seon berjalan di lorong kelas, Gamin melihat Gonyop. Seon mengatakan kalau dia pernah satu SMP dulu dengan Gonyop. Tapi tiba-tiba Gonyop pindah ke Amerika. Mendengar itu, Gamin bersemangat untuk mengajak Gonyop bergabung dengan kelompok belajarnya. Tapi Gonyop tidak senang dengan ajakan Gamin dan pergi begitu aja. Saat Bully sampai ke rumah, dia melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Ternyata Hyunwoo dan gengnya sudah ada di dalam rumah Bully dong. Di sisi lain, Gamin mendapatkan miss call dari Bully. Kembali ke rumah Bully, Hyunwoo mengatakan kalau dia diperintah oleh Pihanwi untuk membuat Bully berhenti mengajar Ji Song. Mendengar ocehan Hyunwoo, Bully berniat untuk menelepon polisi. Tapi Hyunwoo malahan menyingkirkan ponsel milik Bully. Sementara itu, Gamin menelepon balik Bully, tapi teleponnya tidak tersambung. Dengan gilanya, Hyunwoo menyerang Bully dong. Hyunwoo bahkan mengarahkan tongkat besi untuk menghajar Bully. Tapi saat hendak melancarkan aksinya, lampu di rumah Bully tiba-tiba padam. Dan seseorang datang untuk menyerang Hyunwoo beserta gengnya. Bully pun diselamatkan oleh orang itu, dan mereka kemudian kabur dari sana. Tapi Hyunwoo dan gengnya mengejar mereka. Ternyata orang yang menyelamatkan Bully adalah Gonyop. Saat Bully dan Gonyop berada di area parkir, mereka pun bersembunyi dari Hyunwoo dan The Gang. Tapi Hyunwoo berhasil menemukan keduanya. Hyunwoo bahkan memanggil lebih banyak orang untuk mengepung Bully dan Gonyop. Karena terkepung, Bully mencoba menenangkan anak-anak setan itu. Tapi malahan Bully ditonjok sampai terjatuh. Melihat itu, Gonyop langsung menantang mereka untuk bertarung. Namun Gonyop tidak cukup kuat untuk melawan mereka semua, dan jatuh di depan murid-murid gila itu. Ketika Gonyop mulai dikeroyok, dan Hyunwoo hendak menghabisi Bully, Gamin datang dan langsung melempar Hyunwoo. Gamin membuka kacamatanya, dan satu demi satu berhasil mengalahkan semua orang yang ada di sana. Bahkan dengan sangat terampil, Gamin menjatuhkan semua manusia bejat itu. Setelah semua orang pergi, Gonyop menyerang Hyunwoo dan hendak melukainya dengan tongkat besi. Sepertinya Gonyop memiliki dendam pribadi terhadap Pihanwi dan antek-anteknya. Tapi saat itu, Gamin menghentikan Gonyop. Gonyop menyuruh Gamin gak usah ikut campur. Karena Pihanwi dan antek-anteknya lah ibu Gonyop kehilangan nyawanya. Pada saat Gonyop lengah, Hyunwoo pun kabur dari sana. Gonyop memberitahu Bully agar tidak mempercayai hukum. Karena itu jugalah yang terjadi pada ibu Gonyop. Keesokan harinya, Gamin mendapatkan pesan kalau ada murid yang siap bergabung dengan kelompok belajarnya. Dan ketika Gamin membuka kelasnya, ternyata kelas itu dipenuhi oleh murid perempuan semua. Hal ini menunjukkan kalau SMK Yusong adalah sekolah campuran. Tentu aja Gamin sangat terkejut dengan pemandangan itu. Karena kelas yang dibukanya berisi betina semua. Jadi Gamin segera keluar dari kelas tersebut. Pada saat yang sama, Gamin dan Seon mendengar nama Lee Jiwoo dipanggil. Jiwoo adalah siswi yang telah mendaftar untuk ikut belajar kelompok bersama dengan Gamin dan Seon. Kemudian, Gamin dan Seon diam-diam mengintip kelas siswi dari luar jendela. Tapi Seon mengatakan agar mereka melerakan Jiwoo. Karena Jiwoo adalah saudara kembarnya Hyunwoo. Di dalam kelas khusus siswi, Mihui mendekati Jiwoo dan melempar jadwal belajar yang telah Jiwoo buat. Mihi bahkan membuang bekas permen karet yang telah dikunyahnya ke atas jadwal belajar Jiwoo. Tapi tiba-tiba Gamin udah ada di dalam kelas untuk menangkap permen karet itu agar tidak mengenai jadwal belajar Jiwoo. Gamin bahkan sempat-sempatnya memuji betapa luar biasa jadwal belajar yang telah dibuat oleh Jiwoo. Namun tiba-tiba seorang siswa masuk ke kelas tersebut. Dia adalah Gyujin. Gyujin bertanya ke Gamin, apa yang Gamin lakukan kepada Jiwoo. Melihat kejadian ini, langsunglah Seon menarik Gamin untuk pergi dari sana. Setelah kedua kerucil itu pergi, Gyujin menegur Jiwoo karena Jiwoo berbicara kepada pria lain selain dirinya. Dan Jiwoo harus dihukum karena itu. Buset, ini murid-murid belajar apa sih di sekolah ya? Ketika Jiwoo mengulurkan tangannya dan Gyujin hendak memukulnya, Gamin melempar permen karet tepat mengenai pipi Gyujin. Gyujin tentu sangat marah. Gyujin membuka kacamata Gamin dan hendak melempar tubuh Gamin. Tapi untungnya, kepala disiplin mendatangi kelas itu. Jadi Gyujin tidak jadi melakukan aksinya. Setelah semua ini tenang, Seon memarahi Gamin karena melempar permen karet kepada Gyujin. Padahal Gyujin adalah salah satu anggota komite disiplin di sekolah itu. Pada saat yang sama, Hyewon menemui Seon dan Gamin di perpustakaan.
Hyewon mengatakan kalau sebenarnya dirinya lah yang mendaftarkan Jiwoo ke kelompok belajar Gamin. Hyewon juga menceritakan kepada mereka. Suatu hari, saudara Jiwoo, si Hyunwoo, sedang pergi mengantarkan sebuah pesanan. Tapi di tengah jalan, Hyunwoo dihadang dan dipukulin. Dan karena hal itulah, Hyunwoo meminjam uang kepada Gyujin. Gyujin mau meminjamkannya asal Hyunwoo melakukan satu hal, yaitu Hyunwoo disuruh membobol ATM. Dan aksi Hyunwoo pun sengaja direkam terang-terangan oleh Gyujin. Sejak saat itu, Gyujin mulai mengancam Jiwoo dengan video Hyunwoo itu. Dari sanalah, Jiwoo juga mulai dibully oleh Mihi dan gengnya. Hyewon mengatakan kalau selama ini dirinya selalu dibantu oleh Jiwoo. Jadi kali ini, Hyewon juga ingin membantu Jiwoo. Hyewon ingin agar Gamin dan Seon menghapus video itu dan menjadi teman belajar untuk Jiwoo. Melihat Hyewon yang memohon dengan manisnya, kedua jantan itu pun langsung luluh dan bersedia untuk membantu Hyewon dan Jiwoo. Dengan polosnya, Gamin bertanya, jadi di mana video itu berada sekarang? Seon menebak kalau video itu pasti ada di ruangan komite disiplin. Seon menjelaskan, kalau satu-satunya geng yang diresmikan di sekolah Yusong adalah komite disiplin. Para anggota komite disiplin berhak memberikan pelajaran fisik kepada murid yang nakal. Sementara itu, Ibu Lee bertemu dengan Pi Hanwi. Ibu Lee menginterogasi Pi Hanwi, karena Pi Hanwi yang sebenarnya telah menjebak Hyunwoo dari awal, sehingga Hyunwoo berakhir seperti sekarang ini. Ibu Lee meminta agar Hanwi nggak usah lagi memanfaatkan Hyunwoo. Tapi Hanwi malahan menjawab, Ibu Lee, kalau Hyunwoo nggak masuk ke sekolah, biarkan aja. Lebih baik menyerah pada orang-orang rendahan. Buset deh. Sedangkan di ruang komite disiplin, Gyujin beserta kedua anggotanya hendak mengupload video Hyunwoo membobol ATM ke YouTube. Tapi tiba-tiba Gamin keluar dari dalam lemari di ruangan itu, dan mulai menghajar dua orang teman Gyujin. Gamin juga berhasil mendapatkan video itu dan membuat Gyujin pingsan. Namun lebih banyak anggota bergabung untuk menyerang Gamin, dan Gamin pun dikeroyok. Sementara Gamin ditahan oleh anggota lainnya, Gyujin sadar kembali, dan memberitahu kelompoknya kalau dia sedang mengupload video Hyunwoo ke YouTube. Sedangkan di luar, Seon dan Hyewon mengkhawatirkan Gamin dan mulai mencari cara untuk membantu Gamin. Namun pada saat itulah Jiwoo memergoki keduanya, dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Jiwoo pergi untuk membantu Gamin. Tapi pada saat yang sama, Gamin mendobrak pintu ruangan komite disiplin sembari membawa CPU komputer dan melarikan diri dengan CPU tersebut. Gamin melemparkan CPU itu kepada Seon, dan menyuruhnya melarikan diri selagi Gamin menahan teman-teman Gyujin. Seon mengambil CPU tersebut, dan melakukan tepat seperti apa yang Gamin katakan. Akhirnya, Seon mencapai atap sekolah, tapi Gyujin berhasil mengikutinya. Karena tidak ada pilihan lain, Seon melempar CPU tersebut dari atap sekolah, dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Tepat saat itu, Jiwoo datang dan memberi Gyujin pertarungan yang hebat. Jiwoo melampiaskan semua rasa frustasi yang ia rasakan karena selama ini telah dibully oleh Gyujin. Lanjutkan Jiwoo. Sementara itu, Gamin dibawa pergi oleh kepala disiplin. Tapi Gamin menyadari kalau flash disk-nya terjatuh dari sakunya. Gamin berteriak kepada Hyewon agar Hyewon mengambil flash disk itu. Namun Mihi mengambil flash disk itu sebelum Hyewon. Tetapi kali ini, Hyewon membela Jiwoo dan mengambil flash disk itu kembali dari Mihi. Segalanya segera tampak tenang. Tetapi saat itu, saudara Jiwoo, si Hyunwoo, datang ke sekolah dan mencoba menusuk Gyujin karena video itu. Tapi pisau itu mengenai Ibu Lee yang datang untuk menghentikan Hyunwoo. Sebelum Ibu Lee pingsan, dia berkata agar Hyunwoo tidak menyerah. Ibu Lee bahkan berjanji untuk membantu Hyunwoo. Gamin yang melihat semua ini pun langsung membawa Ibu Lee ke rumah sakit. Untung aja Ibu Lee tidak terluka parah, tapi dia perlu dirawat selama 2 minggu. Ibu Lee lalu menyambut anggota baru kelompok belajar. Mereka adalah Jiwoo dan juga Hyewon. Keesokan harinya di sekolah, kelompok belajar Gamin sudah berisi 4 orang. Yang berarti mereka hanya perlu menarik 1 orang lagi untuk masuk ke dalam kelompok belajar mereka. Hal ini tentu membuat Gamin sangat senang. Seon lalu memberitahu mereka kalau Hyunwoo sedang diselidiki dan Won-hee ditangkap polisi. Kemungkinan Won-hee akan masuk ke lembaga permasyarakatan remaja seperti Hyunwoo. Tak lama kemudian, jendela di perpustakaan dilempar batu. Hal ini tentu membuat keempat murid itu terkejut. Gamin melihat keluar jendela dan menemukan ada Kang Tae-ho bersama ketiga temannya. Kang Tae-ho adalah peringkat nomor 1 di kelas 11 pada aplikasi peringkat, dan sekarang dia menantang Gamin. Awalnya Gamin cuekin aja si Kang Tae-ho, tapi Kang Tae-ho malahan membawa Sandra yang bernama Jun. Jun sepertinya mau mendaftar ke kelompok belajar Gamin, tapi Kang Tae-ho mengambil formulir pendaftaran milik Jun dan mengancam akan merobek formulir itu jika Gamin nggak mau bertanding dengannya. Karena hal ini, Gamin segera melompat dari perpustakaan dan menghajar Kang Tae-ho hingga dia langsung KO di tempat.
Kita kemudian melihat sedikit tentang Jun. Dia merasa kalau dirinya payah dalam bertarung. Tapi suatu hari dia mendengar kalau ingin menjadi petarung sejati, sekolahlah di Yusong. Sama seperti Gamin. Tanpa berpikir dua kali, Jun pun langsung pindah ke Yusong. Tidak seperti Gamin. Jun malahan senang saat melihat seluruh murid di sana begajulan. Dia bahkan berusaha keras agar dia bisa menduduki peringkat tertinggi dalam aplikasi peringkat. Tapi seberapa kerasnya Jun mencoba, dia terus berada di peringkat ke-17. Nah, saat Jun melihat Gamin menghajar Hyunwoo tempo hari, Jun jadi bersemangat untuk mendaftar ke kelompok belajar Gamin dan berharap bisa jago silat kayak Gamin. Tapi Gamin segera menolak Jun, karena Gamin hanya menerima murid yang memang niat belajar seperti dirinya, bukannya malahan meningkatkan level bertarung. Namun karena Jun terus-menerus memohon, akhirnya Gamin mengizinkannya untuk bergabung dengan satu syarat. Jun harus menyelesaikan semua PR matematika. Ketika Jun sedang mengerjakan, seorang pria gangster masuk ke perpustakaan dan mengira kalau Jun itu adalah Gamin. Karena merasa tertantang, Jun berpura-pura mengaku kalau dirinya memang Gamin, dan dia pergi bersama dengan pria gangster itu. Jun akhirnya sampai di sebuah gudang besar gitu. Ternyata itu adalah tempat audisi anggota geng Yongbak. Geng Yongbak diketuai oleh ayah Wan Hee. Pria gangster mengatakan kalau Gamin terpilih menjadi anggota geng Yongbak. Dan tesnya sekarang adalah Jun disuruh mengambil kunci yang ada di atas kap mobil. Tapi dia harus bertarung terlebih dahulu dengan 3 orang untuk mendapatkan kunci tersebut. Sementara itu, ketika Gamin beserta teman-temannya kembali ke perpustakaan, mereka menemukan kalau Jun udah nggak ada di sana. Tapi Gonyop datang untuk memberitahu mereka tentang Jun. Kembali ke Jun, dia sekarang udah habis digebukin oleh para anggota geng Yongbak. Dan pria gangster akhirnya mengetahui kalau Jun bukanlah Gamin. Karena mengetahui hal ini, pria gangster itu ingin menghabisi Jun karena telah berpura-pura menjadi Gamin. Tepat di saat itu, Gamin, Gonyop, dan Jiwoo mendatangi tempat tersebut. Gamin masih aja sempat-sempatnya membawa hasil PR Jun dan mengatakan kalau Jun keterima di kelompok belajar Gamin. Pria gangster itu akhirnya mengenali Gamin dari name tag di seragamnya dan kemudian mengajaknya bertarung. Akhirnya, Jiwoo melawan 1 orang. Gonyop juga melawan 1 orang. Begitu juga dengan Gamin. Ketika mereka bertiga berhasil mengalahkan ketiga antek-antek geng Yongbak, Gamin akhirnya menghadapi si pria gangster. Tapi pria gangster itu dengan mudah melempar Gamin. Karena melihat pria gangster itu sangat kuat, akhirnya Jiwoo dan Gonyop juga ikut bertarung dengan Gamin. Jadi ini 3 lawan 1. Namun sayang sekali, ketiga anak SMA itu sepertinya tidak cukup kuat untuk melawan si pria gangster. Pria gangster lalu bertanya ke Gamin, kenapa Gamin sangat membela Jun? Padahal Jun masuk ke kelompok belajar Gamin dengan tujuan yang salah. Bahkan Jun berpura-pura menjadi Gamin. Tapi Gamin mengatakan kalau dia sangat menghargai Jun. Dan hal ini pun didengar oleh Jun. Karena tak punya pilihan lain, Gamin menggunakan teknik terlarang yang diajarkan oleh pamannya, yang selama ini melatih Gamin dalam seni bela diri. Dengan ini, Gamin akhirnya mengalahkan pria gangster itu. Setelah itu, Seon dan Hee-won membawa detektif Na ke lokasi. Dan para polisi menangkap anggota geng Yongbak, sambil menyelamatkan Gamin dan yang lainnya dari masalah. Detektif Na tentu terkejut melihat para murid SMA berhasil mengarahkan para anggota geng tersebut. Detektif Na memberikan kartu namanya kepada Gamin. Jika suatu hari nanti Gamin memerlukan bantuannya, Detektif Na akan membantu. Setelah itu, kita melihat hari-hari di mana kelima anggota kelompok belajar Gamin benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka juga semakin akrab satu sama lainnya. Dan akhirnya, Ibu Lee juga sudah dipulangkan dari rumah sakit. Dan dia langsung bergabung dengan kelompok belajar itu. Kemudian Ibu Lee mengumumkan kepada seluruh anggota kelompok belajar kalau sekarang kelompok belajar mereka sudah jadi klub resmi di sekolah Yusong. Mereka juga bisa mendapatkan ruangan mereka sendiri. Gak sampai di sana, Ibu Lee menawarkan agar mereka bisa mengunjungi kelompok belajar dari sekolah lain, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman murid lain juga. Hari kunjungan pun tiba, di mana mereka mengunjungi SMA Manil. SMA Manil ini terlihat sangat bagus, terawat, dan bergengsi. Bahkan ruangan untuk belajar kelompok pun sangat luar biasa bagusnya. Guru yang bertugas di sana meminta agar para murid dari Manil dan Yusong bergabung bersama, agar mereka bisa saling mengenal. Tapi Gamin belum ada bersama dengan mereka. Jiwoo mengatakan kalau dia udah menaruh pesan di grup obrolan. Tapi ketika Jun memeriksa pesan di grup obrolan, Jun menemukan kalau Jiwoo salah ketik Manil menjadi Manik. Namun Jiwoo berpikir kalau tidak ada sekolah yang namanya Manik. Yang gilanya, Gamin sekarang sedang berdiri di depan SMA Manik dong. Sekolah yang terlihat sangat amat berbeda dari SMA Manil. Kita kemudian diperlihatkan bagaimana Hanwi bertarung mengalahkan sekelompok anak laki-laki. Hanwi juga menyatakan keinginannya untuk mengambil alih kejayaan ayahnya setelah Hanwi menginjak ayahnya itu. Buset dah bocah,
Adegan kemudian kembali ke acara pertukaran kelompok belajar. Jiwoo sempat bersitegang dengan salah satu murid di SMA Manil. Dan akhirnya, Jiwoo beserta yang lainnya tahu kalau para murid dari SMA Manil sedang ditindas oleh sekolah yang letaknya tepat di sebelah SMA Manil. Nah lucunya, seorang murid dari SMA Manil mengatakan kalau nama sekolah yang menindas mereka adalah SMA Manik. Langsunglah seluruh anggota kelompok belajar Yusong terkaget-kaget. Karena itu kan nama sekolah yang tidak sengaja diketik Jiwoo di grup obrolan kepada Gamin. Sementara itu di SMA Manik, Gamin memasuki sekolah itu. SMA Manik ini benar-benar terlihat seperti bukan sekolah. Gamin bahkan terlibat perkelahian dengan murid-murid brutal di sekolah itu. Dan tanpa sadar, Gamin telah menyelamatkan siswa dari SMA Manil, yang tadinya sedang dibully oleh siswa dari SMA Manik. Pada saat itu, baru deh teman-teman Gamin menelepon Gamin. Mereka menjelaskan kalau Gamin harus menuju ke SMA Manil, bukannya Manik. Jiwoo juga menanyakan, apakah Gamin melihat Yoo Junmin? Dia adalah anggota kelompok belajar SMA Manil. Dan ternyata, siswa yang Gamin selamatkan tadi itu ternyata adalah Yoo Junmin. Akhirnya, mereka semua berkumpul bersama kembali untuk acara pertukaran kelompok belajar. Mereka belajar dan mendiskusikan pelajaran. Ini tipe orang yang haus akan ilmu ya. Coba kalau semua murid begini. Jadi habibi deh semuanya ya. Dan dapat dikatakan kalau pertukaran kelompok belajar ini berjalan dengan lancar walaupun sempat ada aja dramanya ya. Ketika kedua kelompok belajar itu hendak berpamitan, Yoo Junmin mengajak Gamin untuk berbicara berdua. Yoo Junmin berterima kasih dan meminta maaf kepada Gamin. Tentu aja Gamin bingung, kenapa Yoo Junmin minta maaf kepadanya kan? Yoo Junmin mengatakan kalau dirinya adalah salah satu teman sekolah Gamin dulu, yang pernah menolak Gamin masuk ke kelompok belajarnya, dan bahkan pernah menghina Gamin. Yoo Junmin mengaku kalau dulu dia sombong karena nilainya bagus, juga selalu menduduki peringkat pertama. Namun sekarang, Yoo Junmin telah memahami bahwa dunia ini lebih besar dari yang ia kira. Masih banyak banget orang yang jauh lebih dari segalanya daripada dirinya. Yoo Junmin mengatakan kalau dia percaya, dengan tekad yang dimiliki Gamin, suatu hari nanti, Gamin pasti bisa menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Gamin terharu mendengar kata-kata Yoo Junmin deh. Keesokan harinya, kelompok belajar Gamin akhirnya mendapatkan sebuah ruangan. Tapi ternyata ruangannya adalah ruangan buangan, yang udah nggak terurus dan kotor banget. Wah, buset deh pokoknya. Tapi dengan segera, mereka membereskan, membersihkan, mendekor, dan memperbaiki ruangan itu. Sehingga akhirnya menjadi ruangan yang nyaman untuk ruang kelompok belajar. Sementara itu, Ibu Lee menghadap kepala komite sekolah Yusong agar mereka mengadakan komite disiplin untuk Hanwi, supaya Yusong bisa berubah menjadi sekolah yang lebih baik. Meskipun si kepala komite ini skeptis tentang rencana Ibu Lee, dia menantang Ibu Lee untuk melakukan sesuatu. Di ruang kelompok belajar, tiba-tiba Kim Ho Min mendatangi ruangan itu dan mulai mengejek kelompok belajar bahkan sembari merokok. Hal ini tentu aja menyulut emosi Jiwoo. Gak berhenti di sana, Kim Ho Min menghina Seon karena Seon miskin. Aduh, apa sih hubungannya deh? Tapi semua ini terhentikan karena Ibu Lee tiba-tiba mengunjungi ruangan kelompok belajar. Kemudian setelah itu, Ibu Lee memberitahu posisi peringkat prestasi setiap anggota kelompok belajar di sekolah Yusong. Dari 220 murid, Gamin peringkat ke-219, dan Seon peringkat kedua. Yang lainnya di peringkat 150-an lah gitu. Melihat peringkat itu membuat semangat Gamin meningkat. Dia ingin agar semua murid di kelompok belajar itu naik semua peringkatnya. Ibu Lee mengatakan, tidak ada keajaiban dalam nilai. Yang artinya ya, kalau kamu nggak belajar dengan sungguh-sungguh, ya pasti hasilnya nol besar. Mereka masih memiliki waktu 20 hari sampai ujian tengah semester. Jadi Ibu Lee meminta semua murid mengikuti apa yang Ibu Lee katakan mulai sekarang, agar mereka semua bisa berhasil. Saat pulang sekolah, Jun memberitahu teman-temannya kalau tadi dia menguping pembicaraan Ibu Lee dengan kepala komite sekolah. Ternyata, kepala komite menantang Ibu Lee untuk meningkatkan peringkat seluruh murid di kelompok belajar sebanyak 10 tingkat. Jadi misalnya, kalau tadi ini di peringkat 219, harus naik ke peringkat 209 lah minimal. Ibu Lee pun menyetujui untuk menerima tantangan ini. Mendengar ini, semua murid kelompok belajar jadi getar-getir kan? Gimana bisa menaikkan 10 tingkat coba? Di tengah-tengah percakapan ini, Seon tiba-tiba izin pergi setelah menerima sebuah pesan di ponselnya. Tapi ternyata, Hee-won mengikuti Seon dan mereka pun berjalan sembari mengobrol bersama. Namun di tengah jalan, mereka dihentikan oleh Ho-min dan gengnya yang kemudian mulai menindas Seon dan Hee-won. Saat itu, Gamin datang dan menyelamatkan keduanya. Tapi hal ini hanya membuat Seon kesal kepada dirinya sendiri, karena Seon tidak dapat menyelamatkan Hee-won. Saat kembali ke rumahnya, Seon langsung digampar oleh ayahnya. Seon berasal dari keluarga yang tidak harmonis.
Seon itu telah menderita sejak kecil, meskipun berprestasi baik di sekolah. Ibu Seon melarikan diri setelah meninggalkan Seon dan ayah Seon dengan hutang yang besar, yang sampai sekarang mereka coba untuk lunasi. Maka karena itu, ayah Seon ingin agar Seon cepat bekerja sebagai buruh alih-alih sekolah apalagi kuliah. Pertengkaran seperti ini sering kali terjadi, tapi Seon tidak dapat menahannya kali ini. Lalu Seon pun pergi dari rumah. Namun Seon dihentikan oleh Gamin yang telah menunggunya di luar. Gamin kemudian mengajak Seon untuk pergi ke rumahnya. Seon sedang dalam kondisi kesal untuk menerima tawaran Gamin. Seon merasa dia selalu kalah dalam hidupnya dan tidak pernah menang. Jadi Seon pun pergi meninggalkan Gamin. Ya, Gamin jadi tidak punya pilihan selain pulang sendiri, karena sebentar lagi adalah jam malamnya. Sayangnya, Seon bertemu lagi dengan Homin, yang marah setelah apa yang diperbuat Gamin tadi siang kepadanya. Homin ingin membalasnya kepada Seon. Ketika Homin hendak menghantam Seon, seseorang menelepon Seon. Dan dengan earphone di telinga Seon, Seon menjawab panggilan itu. Dan ternyata itu adalah Gamin yang memberi Seon instruksi untuk melawan Homin. Gamin ternyata memperhatikan Seon dan Homin dari atap sebuah gedung. Ternyata Gamin kembali lagi untuk menemui Seon. Sekarang Gamin memberikan instruksi agar Seon bisa melawan Homin sendiri. Seon terus mengikuti kata-kata Gamin, dan pada akhirnya mampu melawan Homin. Tapi tiba-tiba panggilan teleponnya terputus. Seon kemudian kembali dihajar oleh Homin deh. Ternyata ponsel Gamin kehabisan baterai. Melihat itu, langsunglah Gamin bergegas untuk menolong Seon ke TKP. Namun Seon mendapatkan kepercayaan dirinya meningkat. Seon kemudian melawan Homin tanpa instruksi apapun. Perlawanan Seon pun akhirnya membuat Homin pingsan. Dengan senang, Seon menunjukkan dirinya yang berhasil menang kepada Gamin. Setelah itu, Gamin membawa Seon ke rumahnya. Tapi Gamin mendapati ibunya sudah menunggu Gamin di luar rumah. Ibu Gamin menyuruh Gamin bersiap karena Gamin akan segera dipindahkan dari Yusong besok. Gamin terkejut dan tidak dapat mengatakan apapun. Sementara Seon juga kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh ibu Gamin. Ketika kedua sahabat itu berada di kamar, Gamin meminta Seon untuk mengurus kelompok belajar selama Gamin gak ada. Karena perkataan ibu Gamin tidak bisa dianggap enteng. Ibu Gamin adalah orang yang selalu memastikan untuk melakukan semua yang telah dikatakannya. Sama halnya ketika dulu ibu Gamin berkata dia akan bercerai dari ayah Gamin. Saat keduanya berbaring untuk tidur, mereka mulai mengobrol. Seon bertanya kenapa Gamin belajar begitu keras. Padahal ibu Gamin bahkan tidak peduli dengan nilainya. Gamin kemudian mengingat masa kecilnya, ketika dia dikelilingi oleh flash kamera, di mana semua wartawan hendak mewawancarai Gamin. Karena Gamin adalah anak dari ayah yang sangat pintar. Tapi saat itu, Gamin kecil hanya meremas kertas ujiannya dengan nilai buruk. Gamin mengatakan bahwa hal yang paling menyedihkan adalah ketika orang tidak punya harapan untukmu. Mendengar itu, Seon jadi mengingat kembali pertengkaran dengan ayahnya tadi, yang tidak peduli dengan nilai Seon. Seon jadi mendapati dirinya senasib dengan Gamin. Gamin mengatakan kepadanya bahwa dia sedih meninggalkan kelompok belajar tersebut, tapi dia tidak menyesal tadi kembali untuk menyelamatkan Seon, dan mereka pun segera tidur. Keesokan harinya, anggota kelompok belajar berdiri di luar kantor kepala sekolah untuk memantau Gamin yang sedang bersama dengan ibunya, berbicara tentang pemindahan sekolah Gamin. Meskipun para anggota kelompok belajar yakin bahwa ibu Gamin tidak akan semudah itu dapat memindahkan Gamin ke sekolah lain di wilayah tersebut, karena reputasi Yusong yang kurang baik. Tapi mereka terkejut ketika mendengar kalau ibu Gamin akan menelepon agen real estate untuk bersiap pindah ke Seoul. Para anggota kelompok belajar tentu tidak senang dengan keputusan ibu Gamin dan menceritakan hal ini kepada Ibu Lee. Siapa tahu aja Ibu Lee bisa membantu mereka kan? Karena dulu Ibu Lee pernah menjadi guru les privatnya Gamin. Jadi Ibu Lee kenal dengan ibunya Gamin. Langsunglah Ibu Lee bersama dengan seluruh anggota kelompok belajar pergi untuk mengejar Gamin, untuk menghentikan Gamin pindah ke Seoul. Namun di tengah jalan, mobil Ibu Lee dihentikan oleh Kang Teo. Kang Teo ini adalah orang yang ditendang sama Gamin ketika Gamin lompat dari perpustakaan kemarin itu. Kang Teo mencoba untuk menghentikan Ibu Lee yang sedang mengejar Gamin. Akhirnya Jun dan Jiwoo turun dari mobil Ibu Lee untuk melawan Kang Teo dan antek-anteknya. Di tengah pertarungan itu, Jun menyuruh Jiwoo untuk kembali bersama anggota yang lain, sementara Jun akan menghentikan Kang Teo. Ibu Lee menaruh kepercayaannya kepada Jun dan kemudian pergi. Sementara itu, Jun bersiap memamerkan gerakan yang ia pelajari dari Gamin. Hanya saja, Jun tidak melakukannya dengan benar. Aduh Jun, ada-ada aja deh dia ya. Gimana sih? Sementara itu, Gamin dan ibunya sedang berada di kantor agen real estate. Tepat di saat itu, anggota kelompok belajar menyerbu masuk ke dalam kantor dan mencoba menghentikan ibu Gamin agar tidak memindahkan Gamin.
Gamin pun mengatakan kalau mereka adalah teman-teman yang sangat Gamin hargai. Ibu Li juga segera menyusul dan memperkenalkan dirinya. Ibu Gamin segera mengenalinya. Kemudian mereka semua langsung pindah ke kafe terdekat untuk duduk mengobrol. Ibu Li mencoba untuk menghentikan Ibu Gamin. Tapi Ibu Gamin udah bulat tekad untuk tetap memindahkan Gamin. Ibunya ingin memberi Gamin lingkungan yang lebih baik, tidak penuh dengan kekerasan. Karena tidak dapat berkata apa-apa, Ibu Li mengingatkan Ibu Gamin tentang kejadian pemakaman seorang guru bernama Jonghwa. Sepertinya Jonghwa adalah teman Ibu Li dan Ibu Gamin. Di pemakaman, Ibu Gamin memberikan Ibu Li semangat agar Ibu Li tetap mengikuti ujian sertifikasi guru dan menjadi guru yang hebat seperti Jonghwa. Karena semangat dari Ibu Gamin, Ibu Li akhirnya pergi ke sekolah Yusong untuk melakukan misinya. Ibu Li mengatakan kalau Yusong memang bukanlah sekolah yang baik. Tapi dengan anak-anak dari kelompok belajar, Ibu Li berharap Yusong akan berubah menjadi lebih baik. Hal ini membuat Ibu Gamin berpikir dan merenung. Tapi sebelum dia dapat memberikan jawabannya kepada Ibu Li, sekelompok berandalan memasuki kafe dan mencoba menghancurkan kafe itu. Ternyata berandalan itu dipimpin oleh Minwan. Dia adalah bawahannya Hanwi. Mereka datang untuk Ibu Li karena Ibu Li mengajukan petisi agar rapat komite disiplin diadakan untuk Hanwi. Minwan datang bersama para berandalan itu untuk memberi Ibu Li pelajaran. Tapi semua orang di ruangan itu segera terkejut karena Ibu Gamin menghentikan penyerangan tersebut. Tak lama kemudian, perkelahian terjadi di antara mereka. Melihat kekacauan itu, Ibu Li mencoba menelepon detektif Na. Tapi Minwan menembakkan peluru untuk menghentikan semua orang. Minwan sekali lagi menembakkan peluru yang lain. Tapi kali ini, Gamin mencoba menghentikan Minwan. Sementara Ibu Gamin bergegas menyelamatkan Ibu Li. Sayangnya, pintu kaca di belakang Ibu Li pecah karena peluru tersebut. Dan gagang besi di pintu itu mengenai kepala Ibu Gamin, yang membuat Ibu Gamin langsung tak sadarkan diri. Dengan segera, Ibu Gamin dilarikan ke rumah sakit. Gamin terkejut melihat ibunya seperti ini. Di rumah sakit, Gonyop memberitahu Gamin tentang keterlibatan Hanwi dalam semua ini. Jangan-jangan Ibu Gonyop adalah Jonghwa ya, sahabat nonton? Keesokan harinya, Gamin bergegas ke atap sekolah Yusong tempat Hanwi berada di pagi hari. Gamin hendak memukulnya. Tapi Gamin dihentikan oleh ketiga teman Hanwi yang disebut trio Chol dari Yonso. Gamin juga tahu tentang ketiga teman Hanwi itu dari Gonyop yang telah memperingatkan Gamin kemarin malam. Gonyop memberitahu Gamin tentang betapa bahayanya ketiga orang itu. Tapi Gamin tidak berhenti dan terus melawan ketiganya. Perkelahian segera terjadi. Awalnya Gamin kalah karena dirinya menjadi gelisah. Namun Gamin ingat kalau dia harus tenang. Maka sekali lagi, Gamin menantang mereka bertiga untuk bertarung dengannya. Dan kali ini, Gamin dengan cakap mampu mengalahkan mereka semua. Satu persatu dari mereka KO deh di tangan Gamin kita. Mantap sekali Gamin. Setelah melawan trio kuek-kuek itu, Gamin bergegas pergi ke auditorium tempat semua murid diminta untuk berkumpul. Di sana, Gamin melihat Hanwi. Dan tanpa menunda, Gamin langsung saja mendaratkan pukulan kepada Hanwi tepat di depan mata semua orang. Kilas balik memperlihatkan ketika semua murid berkumpul di auditorium. Di sana kepala sekolah berbicara tentang tindakan Ibu Li yang telah melaporkan sekolah Yusong ke dinas pendidikan. Sekarang, kepala sekolah berniat untuk mempermalukan Ibu Li dan menjadikannya sasaran permusuhan semua orang di auditorium itu. Ibu Li tidak punya pilihan lain selain naik ke panggung dan memberitahu semua orang bahwa dia memang ingin mengubah sekolah Yusong ke arah yang lebih baik. Ibu Li masuk ke Yusong karena memang mengikuti jejak gurunya yang bernama Oh Jonghwa. Tapi sekarang Oh Jonghwa sudah meninggal. Sementara Ibu Li terus berbicara tentang keinginannya mengubah sekolah Yusong menjadi sekolah yang normal. Tiba-tiba Gamin menerobos masuk ke dalam auditorium dan meninju Hanwi. Tentu saja, Hanwi langsung membalas Gamin. Tapi Gamin hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka itu masih manusia yang kalau dipukul dia masih merasakan sakit. Gamin juga memperingatkan Hanwi untuk berhenti deh so jago gitu. Adegan lalu beralih kepada beberapa siswa yang sedang membicarakan tindakan berani Gamin tadi memukul Hanwi. Sementara trio Chol mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan sekarang, karena mereka gagal melindungi Hanwi. Salah satu dari trio Chol ada yang bernama Sunchol. Malam itu, Sunchol sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit. Kakeknya bertanya kapan Sunchol akan menjadi orang hebat. Selama ini, kakeknya lah yang terus mendorong Sunchol untuk belajar dan berharap dia akan menjadi orang yang hebat. Sunchol juga mendengarkan kakeknya dan bekerja keras untuk belajar. Namun, membayar tagihan medis bukanlah hal yang mudah. Meskipun dia telah berusaha keras. Kemudian Sunchol secara tidak sengaja bertemu Gamin di rumah sakit saat Gamin datang untuk menjenguk ibunya. Keduanya mulai berbicara dan Sunchol akhirnya mengetahui mengapa Gamin ingin memberikan Hanwi pelajaran. Gamin kemudian bertanya, mengapa Sunchol ikutin apa yang disuruh oleh Hanwi? Padahal Sunchol lebih suka belajar.
Suncol menjawab bahwa melalui Hanwi, dia bisa mendapatkan pekerjaan di YB Construction tanpa banyak usaha. Ditambah lagi, dia sudah duduk di kelas 12. Jadi belajar sekarang tidak akan mengubah apapun. Saat itu, Suncol mendapatkan telepon dari temannya yang memperingatkannya tentang anak buah Hanwi yang mencoba menemukan Suncol. Tapi semuanya sudah terlambat, karena 2 orang pelatih petarung geng Yongbek sudah ada di sana untuk membawa Suncol pergi bersamanya. Karena Suncol pergi dengan terburu-buru dan ketakutan, ponsel Suncol pun ketinggalan. Setelah Suncol pergi, kakek Suncol meneleponnya. Gamin akhirnya menemui kakek Suncol yang menyuruh Gamin mengoreksi soal latihan yang baru saja kakek Suncol kerjakan. Gamin tentu kebingungan, karena kakek-kakek lo masih aja giat belajar kayak begini. Kakek Suncol hanya berkata, kalau hal ini sangat menyenangkan, dan meminta tolong agar Gamin menyampaikan kepada Suncol, kalau belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Keesokan harinya, tim kelompok belajar membahas berita tentang keterlibatan seorang siswa SMA dalam kasus penghilangan nyawa seorang pria berumur 40 tahun. Dan dari CCTV yang diberitakan, tim kelompok belajar menebak bahwa siswa SMA yang dimaksud dalam berita itu adalah Suncol. Saat itu, detektifnya datang dan menanyai Gamin tentang Suncol. Gamin hanya memberitahunya tentang bagaimana mereka berdua bertemu di rumah sakit kemarin malam. Detektifnya mengutarakan kalau Suncol adalah tersangka utamanya. Malam harinya, Gamin disamperin oleh Decol. Dia adalah salah satu anggota dari trio Chol. Decol menceritakan kepada Gamin kalau Suncol pasti telah dijebak. Karena malam itu, Decol menyaksikan Chu Song-wung yang adalah pelaku sebenarnya telah mencuci senjata yang telah dia pakai untuk menghabisi nyawa pria berumur 40 tahun itu. Karena mendapatkan info ini, Gamin menceritakan kepada tim kelompok belajarnya kalau Chu Song-wung adalah pelaku yang sebenarnya, tapi Suncol yang menggantikannya untuk dihukum. Awalnya tim kelompok belajar udah nggak mau tahu dah tentang kasus Suncol ini. Tapi karena mereka melihat Gamin sangat ingin menyelamatkan Suncol, kelompok tersebut bersiap untuk menolong Suncol dengan mendapatkan senjata dari pelaku yang sebenarnya. Malam harinya, Gamin, Jiwoo, dan Jun menyamar sebagai petarung geng Yongbek untuk masuk ke gedung geng Yongbek. Sementara Seon dan Hiwon berjaga-jaga di sekitaran mereka dengan walkie-talkie. Jadi kalau Gamin, Jiwoo, dan Jun mengalami kesulitan, mereka berdua akan memanggil polisi untuk meminta pertolongan. Gamin, Jiwoo, dan Jun akhirnya memasuki gedung dengan lancar. Namun yang tidak mereka bertiga ketahui adalah bahwa hari itu ada pertemuan yang diadakan di sana. Jadi banyak anggota geng Yongbek berkumpul di sana. Hiwon lalu menggerakkan drone-nya, kemudian menginfokan kepada mereka kalau Hanwi juga ada di dalam gedung itu. Ketiga jagoan kita lalu pergi menggunakan tangga darurat. Tapi ternyata Hanwi dan antek-anteknya juga sedang menuju ke tangga darurat. Jadi ketiga jagoan kita segera pergi dari sana. Sayangnya, ketika ketiga jagoan kita kabur dari tangga darurat, mereka terpisah dari Gamin. Karena Gamin malahan pergi ke atap dong. Sementara Jiwoo dan Jun ke lantai 2. Dan saat Gamin mencoba untuk turun, pintu atap terkunci. Jadilah dia berakhir sendirian di atap gedung. Sementara itu, di depan semua anggota Yongbek, Hanwi mengangkat Suncol menjadi bagian dari keluarga geng Yongbek dan memberi Suncol sejumlah uang karena Suncol mau menanggung hukuman atas penghilangan nyawa pria berumur 40 tahun itu. Tentu uang itu akan Suncol gunakan untuk membayar biaya rumah sakit kakeknya. Meskipun Jiwoo dan Jun tidak bersama dengan Gamin, misi mereka tetap harus dilanjutkan. Namun lagi-lagi seseorang menghadang Jiwoo dan Jun. Akhirnya, Jun memutuskan untuk melawan orang itu. Sementara Jiwoo pergi untuk mengambil senjata pelaku. Jiwoo harus melanjutkan perjalanannya sendiri dan dia masuk ke sebuah ruangan. Jiwoo segera mendapatkan senjata pelaku. Namun, seorang anggota Yongbek tiba-tiba memasuki ruangan tersebut dan memergoki Jiwoo. Jiwoo segera melarikan diri dari ruangan tersebut. Tapi dia terkepung oleh 2 orang petarung anggota Yongbek dan akhirnya Jiwoo pingsan. Lalu dari atap gedung, Gamin melihat kalau Jiwoo yang pingsan sedang dibawa pergi oleh beberapa anggota Yongbek. Kekacauan lainnya pun terjadi. Minwan akhirnya mendapatkan drone milik Hiwon yang dari tadi terbang berkeliling untuk memberikan informasi kepada Gamin, Jiwoo, dan Jun. Di tempat lain, detektif Na bertanya ke Suncol, apa benar Suncol menghabisi pria itu? Suncol mengakuinya. Padahal ya bukan dia pelaku sebenarnya. Untuk mengungkapkan kalau Suncol bukanlah pelaku yang sebenarnya, detektif Na bertanya lagi. Oh gitu, jadi kamu yang menghabisi pria itu dengan menusuknya 3 kali. Suncol kembali membenarkan. Tapi detektif Na berkata, kalau pria itu kehilangan nyawanya dengan 1 tusukan kok, bukan 3. Detektif Na kembali bertanya, apakah Suncol benar-benar rela menyerahkan hidupnya seperti ini? Adegan lalu beralih di mana Suncol kembali ke gedung untuk menyelamatkan Jiwoo sebelum dia dibawa pergi oleh petarung Yongbek. Namun Suncol tidak dapat melawannya sendirian.
Ketika itu, kedua anggota dari trio Chol datang untuk membantu Sunchol. Selagi mereka berkelahi, Jiwoo pun akhirnya siuman kembali dan bergabung dengan trio Chol untuk ikut bertarung melawan petarung Yeonbaek itu. Kemudian kita melihat Jun. Akhirnya, Jun berhasil mengalahkan petarung dari Yeonbaek yang menyerangnya dengan pisau. Ironisnya, trio Chol dan Jiwoo masih tidak mampu mengalahkan petarung Yeonbaek. Untungnya, Gamin tiba tepat waktu setelah menerobos pintu atap gedung. Dan kali ini, Gamin muncul dengan nunchakunya. Awalnya petarung itu berhasil membuat Gamin ambruk. Tapi Gamin segera membalikan keadaan dan mengakhiri pertarungan dengan menggunakan salah satu teknik terlarang pamannya. Setelah semuanya beres, Seon dan Hiwon datang untuk mencoba menyelamatkan mereka dengan senjata perang seadanya. Hal ini sontak membuat kelompok itu tertawa melihat aksi Seon dan Hiwon. Di tempat lain, Detektif Na akhirnya mendatangi Chu Song-woo yang adalah pelaku sebenarnya. Saat Chu Song-woo hendak menyerang Detektif Na, Gamin menyelamatkan Detektif Na dari serangan Chu Song-woo. Tak lama kemudian, ujian tengah semester akhirnya tiba. Jun, Jiwoo, Gamin, Seon, dan Hiwon, dan bahkan Sunchol bersama-sama menghadapi tantangan yang sebenarnya, yaitu mereka harus bisa melewati ujian tengah semester ini dengan nilai yang baik. Pada hari terakhir ujian tengah semester, Ibu Gamin menelepon Ibu Lee untuk menanyakan bagaimana Gamin. Ibu Lee mengatakan kalau Gamin sekarang sedang pergi bersama dengan teman-temannya untuk melepas penat. Tapi Ibu Gamin mengkhawatirkan suasana hati Gamin, karena Gamin pasti mengkhawatirkan nilainya. Namun kali ini, Gamin memiliki teman-temannya yang menjaganya. Dan Seon berkata, kalau perubahan akan terjadi jika kita melakukan hal yang sama dengan konsisten. Ketika suasana hati Gamin udah mulai tenang, Gamin mendapat telepon dari Daechol yang memberitahunya tentang kondisi kritis kakek Sunchol. Saat itu Sunchol segera bergegas ke rumah sakit. Tapi sekelompok geng Yeonbaek menghentikan jalannya. Karena Sunchol tidak mau bertanggung jawab atas penghilangan nyawa kemarin itu sebagaimana seharusnya. Sunchol tidak lari dari mereka dan melawan mereka lalu bergegas ke rumah sakit. Akhirnya Sunchol sampai ke rumah sakit dalam keadaan babak belur nggak karuan. Sunchol segera diberitahu kalau kakek Sunchol sedang mengerjakan ujian TOEIC. Itu adalah keinginan terakhir kakek Sunchol. Ibu Lee yang menyediakan lembar ujian TOEIC itu. Itu adalah lembar ujian TOEIC bulan lalu. Dan kelompok belajar Gamin yang membawakannya untuk kakek Sunchol. Sunchol melihat dari luar pintu kamar kakeknya dan menghela napas lega. Karena keinginan terakhir kakeknya terwujud. Dengan ini, ujian tengah semester pertama SMA Yusong pun berakhir. Bersamaan dengan kepergian kakek Sunchol untuk selamanya. Kelompok belajar itu juga mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Sunchol dan memberikan penghormatan kepada keluarga mendiang. Rumah duka itu pun penuh dengan tangis dan rasa sedih. Tapi hidup harus terus berjalan kan? Beberapa hari kemudian hasil ujian pun keluar dan nilai semua anggota kelompok belajar menunjukkan peningkatan. Bahkan Gamin pun naik peringkat. Yang tadinya level 219 sekarang jadi 209. Hal ini membuat semua orang bersorak gembira. Karena berhasil meningkatkan seluruh peringkat anggota kelompok belajar, Ibu Lee kembali menemui kepala komite dan meminta bantuannya untuk mengadakan rapat komite disiplin untuk Hanwi. Akhirnya, Ibu Lee mendapatkan persetujuannya, dan hal itu bahkan diumumkan di papan sekolah. Kemudian kita melihat masa lalu dari Oh Jung-hwa. Ketika itu, Oh Jung-hwa mencoba mengadakan rapat komite disiplin untuk Hanwi, tapi dia malahan menghadapi kematian mendadaknya, di mana dia ditusuk saat sedang berjalan bersama dengan putranya. Putranya adalah Gonyop. Sekarang, situasi itu muncul kembali, tapi dengan guru yang berbeda kali ini. Kali ini, Ibu Lilah yang mengajukan rapat komite disiplin untuk Hanwi. Kembali ke saat ini, seluruh anggota kelompok belajar senang melihat perubahan yang terjadi di sekolah Yusong. Mereka berterima kasih kepada Ibu Lee dan Gamin karena telah membawa perubahan ini. Malam harinya, Gonyop menemui Ibu Lee. Gonyop meminta Ibu Lee untuk tidak mengadakan rapat komite disiplin untuk Hanwi. Gonyop menceritakan bagaimana ibunya meninggal karena hal ini, dan berharap hal yang sama tidak terjadi kepada Ibu Lee. Tapi Ibu Lee bersikeras dengan keputusannya dan tidak mendengarkan nasihat Gonyop. Di tempat lain, ayah Hanwi meminta Hanwi untuk pergi ke luar negeri sementara waktu. Tapi Hanwi mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang rapat komite itu, karena Hanwi akan mengurusnya. Keesokan harinya, berita tentang anggota kelompok belajar kemarin itu beraksi di gedung geng Yeonbaek tersebar di seluruh kota melalui siaran berita dan internet. Karena hal ini, anggota kelompok belajar dicap sebagai preman berandalan. Kepala sekolah juga menyuruh Ibu Lee untuk memilih, mengeluarkan seluruh anggota kelompok belajar itu atau membatalkan rapat komite disiplin untuk Hanwi. Kemudian Ibu Lee berbicara kepada seluruh anggota kelompok belajar. Dia tahu bahwa mereka tidak melakukan hal yang tidak pantas. Ibu Lee lalu memberitahu mereka untuk tidak melakukan apapun sekarang. Dan jangan biarkan siapapun merevokasi mereka.
Ibu Li meminta agar mereka sabar dan bertahan di situasi sekarang ini. Setelah berbicara dengan Ibu Li, kelompok belajar segera terkejut. Karena tiba-tiba semua murid berkelahi setelah menerima pemberitahuan dari aplikasi peringkat. Pemberitahuan itu berbunyi, siapapun yang bisa menang akan mendapatkan 1 juta won. Apakah sekolah Yusong akan kembali ke kebiasaan lama mereka? Apakah Yusong memang tidak akan bisa berubah? Gak sampai di sana, ruang kelompok belajar pun diporak-porandakan. Hal ini tentu membuat Gamin marah, tapi dia berusaha menahan diri mengingat perkataan Ibu Li sebelumnya. Di sisi lain, Seon bergegas ke tempat kerja ayahnya, dan melihat ayahnya sedang berkelahi dengan rekan kerjanya. Karena rekan kerjanya menyebut Seon preman, karena rumor yang beredar di internet dan berita. Akhirnya Seon dan ayahnya berbicara berdua. Di sana, ayahnya memarahi Seon karena seharusnya dia tidak bertindak begitu. Seon makin frustasi karena melihat ayahnya seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja mencari uang. Malam harinya, Jun mengirim pesan di grup obrolan kelompok belajar. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang membalas pesannya. Gamin sebenarnya ingin membalas pesan Jun. Tapi dia segera putus asa saat melihat Seon meninggalkan grup obrolan kelompok belajar. Pada saat itulah ibu Gamin masuk ke kamar Gamin. Gamin mengeluh dengan frustasi. Apakah dia bisa memperbaiki semuanya? Ibu Gamin berkata, dia mengizinkan Gamin tetap berada di Yusong karena ibu Gamin melihat Gamin lebih bahagia dari sebelumnya. Mendengar perkataan ibunya, langsunglah Gamin dibanjiri oleh semua kenangan indah tentang waktu yang dihabiskan bersama dengan teman belajar kelompoknya. Dia tentu tidak siap untuk melepaskan teman-teman dekatnya dengan mudah. Sementara itu, Ibu Li akhirnya bersiap untuk menyerah. Dia sepertinya akan membatalkan rapat komite disiplin untuk Hanwi. Sedangkan Gamin, dia mendatangi ruang kelompok belajar untuk membersihkan ruangan itu. Gak beberapa lama kemudian, Ibu Li bergabung dengannya. Keesokan paginya, Gamin muncul di depan rumah Seon. Saat itu, Seon hendak pergi untuk bekerja menggantikan ayahnya. Namun Gamin mengikuti Seon untuk bekerja bersamanya. Dengan kegigihannya, Gamin meyakinkan Seon kalau mereka akan kembali belajar dan kuliah bersama. Akhirnya, semangat Seon pun kembali, dan dia setuju untuk kembali belajar bersama dengan Gamin. Kemudian, saat Seon dan Gamin hendak pergi dari tempat kerja itu, ayah Seon menghentikan mereka. Langsunglah Seon berlutut di depan ayahnya, sembari berkata, kalau dia tahu bagaimana susahnya bekerja. Tapi Seon memohon agar ayahnya memberikannya waktu 3 tahun. Seon berjanji akan menjadi orang yang bisa membanggakan ayahnya. Setelah mengatakan semuanya itu, mereka berdua pun pergi. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Hiwon untuk meyakinkan orang tua Hiwon. Kalau mereka itu beneran kelompok belajar, bukan preman seperti yang diberitakan di internet. Seon bahkan berjanji akan membuat Hiwon masuk ke perguruan tinggi jika Hiwon diperbolehkan tetap berada di kelompok belajar mereka. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke tempat kerja Jiwoo untuk menjemputnya juga. Sementara Jun, yang telah menunggu balasan dari para anggota kelompok belajar, sangat senang karena melihat grup obrolan mereka kembali seperti semula. Keesokan harinya, Ibu Li mendatangi kepala sekolah. Dia ternyata akan terus maju untuk melanjutkan komite disiplin untuk Hanwi. Ibu Li mengatakan kalau dia memiliki tanggung jawab terhadap semua muridnya, dan bukan hanya anggota kelompok belajar. Ibu Li juga menambahkan, kalau memang kelompok belajar bersalah, mereka harus dihukum dan meminta maaf. Tapi Ibu Li tidak akan terima kalau kelompok belajar dijebak begitu aja dengan rumor palsu. Di sisi lain, kelompok belajar juga mengadakan rapat. Mereka mendiskusikan bagaimana komite disiplin untuk Hanwi harus terjadi. Tapi hal ini juga berarti kalau kelompok belajar bisa aja dikeluarkan dari sekolah karena rumor kemarin itu. Sunchol yang ikut rapat memberitahu mereka kalau dulu ada seorang guru yang juga mencoba mengadakan komite disiplin untuk Hanwi. Tapi guru tersebut berakhir diserang dan meninggal di malam sebelum komite disiplin diadakan. Gamin memberitahu anggota kelompok belajar bahwa mulai hari ini mereka semua harus melindungi Ibu Li sampai hari komite disiplin diadakan. Sementara itu, Detektif Na menyuruh Ibu Li untuk menjauh dari sekolah. Tapi Ibu Li tidak mau melarikan diri, karena hal ini akan memberikan kesan buruk kepada para siswa. Akhirnya, kita tiba di malam sebelum rapat komite disiplin. Saat itu, Ibu Li mendapatkan telepon dari kepala sekolah yang ingin mengakui semua hal yang berhubungan dengan sekolah Yusong dan korupsi yang terkait geng Yeonbaek. Karena itu, Ibu Li setuju untuk bertemu dengan kepala sekolah di Yusong. Ibu Li kemudian menuju ke ruangan di mana kepala sekolah meminta untuk bertemu. Akhirnya, Ibu Li bertemu dengan kepala sekolah dan mendapatkan pernyataannya. Ibu Li juga udah merekam semua percakapan mereka. Tapi jebakan segera terjadi saat lampu tiba-tiba padam dan kepala sekolah melarikan diri dari ruangan tersebut. Ketika Ibu Li mencoba untuk keluar juga, dia dihalangi oleh para petarung geng Yeonbaek, Minwon dan juga Hanwi. Dengan segera, Minwon mengambil ponsel Ibu Li yang telah merekam bukti pernyataan kepala sekolah. Ibu Li mengancam keempat anak badung itu dengan mengatakan kalau Detektif Na akan segera menangkap mereka. Tapi ternyata Hanwi sudah menyuruh seseorang untuk menjatuhkan Detektif Na, sehingga Detektif Na pun tidak berdaya.
Di saat para anak berandalan itu hendak menyerang Ibu Lee, tiba-tiba pengeras suara sekolah berbunyi. Dan Hee-won mengucapkan sumpah serapah kepada anak-anak berandalan tersebut. Ketika itu juga Gamin muncul bersama anggota kelompok belajar lainnya. Dengan segera, Gamin menyerang para berandalan itu agar dia bisa membebaskan Ibu Lee. Gamin memberitahu Jun dan yang lainnya untuk segera membawa Ibu Lee keluar dari Yusong. Melihat Ibu Lee pergi, anak buah Hanwi segera mengejar mereka. Karena itulah anggota kelompok belajar segera berpencar. Sunchol dan Jiwoo pergi bersama untuk melawan para petarung Yeonbaek. Sementara Seon bersiap untuk berhadapan dengan Minwan. Jun membantu Ibu Lee melarikan diri, tapi kemudian dia mendapati dirinya berhadapan dengan teman lamanya yang bernama Anti. Jadi Jun meminta Ibu Lee untuk pergi melarikan diri dari sekolah itu, sementara dia akan menghadapi Anti. Di sisi lain, Gamin bersiap menghadapi Hanwi. Tentu saja, pertarungan antara Gamin dan Hanwi sangat kita tunggu-tunggu. Sedangkan Ibu Lee, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sendirian. Sementara itu, para anggota kelompok belajar terlibat dalam perkelahian serius dengan lawan-lawan mereka. Meskipun satu persatu dari para anggota kelompok belajar menunjukkan kekalahan, akhirnya mereka mulai kembali bangkit dan siap untuk bertarung. Lee Jun berhasil mengalahkan teman lamanya dan membuatnya babak belur. Sementara itu, Jiwoo dan Sunchol bekerja sama untuk mengalahkan dua petarung Yeonbaek. Mereka juga berhasil meruntuhkan kedua petarung Yeonbaek. Sedangkan Seon yang sepertinya menghindar terus dari tadi, akhirnya berani menghadapi Minwan dengan keterampilan yang dipelajari dari Bu Gamin. Dia berhasil melumpuhkan Minwan. Akhirnya, pertarungan yang paling menarik adalah pertarungan Hanwi dan Gamin. Mereka berdua saling memamerkan beberapa gerakan serius sebelum akhirnya Gamin berhasil mengalahkan Hanwi dengan jurus teknik terlarang paman nomor 10. Langsunglah Hanwi pingsan seketika itu juga. Tapi ketika Gamin hendak menuju ke tempat Ibu Lee berada, Gamin pun pingsan. Sementara itu, Ibu Lee hampir berhasil melarikan diri dari halaman sekolah. Namun dia dihentikan oleh sekelompok petarung yang sekarang berada di depannya. Karena tidak ada jalan keluar, Ibu Lee hampir menerima nasibnya. Lalu tiba-tiba Hee-won muncul entah dari mana bersama Gyujin dan murid-murid lainnya dari komite disiplin. Jadi sebelumnya, Hee-won mendatangi Gyujin dan meminta pertolongannya. Karena kan Ibu Lee pernah menyelamatkan Gyujin sewaktu Hyunwoo hendak menusuknya dulu itu. Karena tidak ingin berhutang, Gyujin pun bersedia membantu Hee-won untuk menyelamatkan Ibu Lee. Akhirnya kekacauan pun berakhir dan pertemuan komite disiplin untuk Hanwi pun diadakan. Dari hasil keputusan komite disiplin, Hanwi pun dikeluarkan dari sekolah. Saat berjalan keluar, detektif Na menangkap Hanwi berkat bukti rekaman dari Ibu Lee. Sebelum pergi, Hanwi berhenti di dekat Gamin dan mengatakan kepadanya bahwa sekarang giliran Gamin untuk mengubah sekolah Yusong seperti yang diinginkannya. Gak sampai di sana, kepala sekolah juga ditangkap dong. Jaga diri baik-baik ya, Pak. Berita pun mulai memberitakan hal yang benar tentang para anggota kelompok belajar itu, dengan meralat berita sebelumnya. Ayah Hanwi juga sepertinya membiarkan anaknya itu dihukum sesuai dengan hukuman yang sesuai. Hyunwoo juga udah bebas dan kembali bersama dengan Jiwoo. Sekarang, keadaan sudah menjadi tenang di Yusong. Para anggota kelompok belajar sedang membahas mimpi mereka masing-masing. Dan Gamin, dia hanya bermimpi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Tentunya, perjalanan mereka masih panjang. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Sebelum kita nyinyirin orang dan mencoba mengubah orang lain, mari ubah dulu diri kita sendiri. Hidup adalah tentang belajar menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton.